Pemirsa, perkembangan ekonomi Indonesia saat ini memang tampak tengah melaju pesat, namun ada hal yang luput dari perhatian publik, yaitu ketimpangan sosial yang berbanding terbalik dengan kilau perkembangan ekonomi. Baru-baru ini, Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyuarakan perihal ketimpangan sosial tersebut dan memperlihatkan data perekonomian Indonesia terlihat baik secara data statistik, namun faktanya yang kaya makin kaya, yang miskin kian miskin. Lalu apa gunanya pembangunan tetapi tidak bisa dinikmati semua kalangan, terutama rakyat kecil? Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Anies terus suarakan ketimpangan bersama saya, Zilvia Iskandar. Anies terus suarakan ketimpangan. Buat apa kita membanggakan laju pembangunan yang seolah cepat tetapi di baliknya masih ada ketimpangan yang menganga? Buat apa kita suka memamerkan data-data perekonomian yang seakan cantik, tapi realitasnya kemiskinan masih menjadi sahabat rakyat? Pertanyaan-pertanyaan itu tak lekang oleh waktu. Ia terus ada hingga sekarang, kendati banyak pihak yang membungkus dan menutupinya dengan rupa-rupa pencapaian. Data dan angka statistik yang kerap disebarkan pemerintah memang bisa membuat kita silau, terpukau bahwa bangsa ini telah maju pesat. Yang terkini misalnya, Indonesia disebutkan kembali ke kelompok negara berpendapatan menengah ke atas, atau Presiden Joko Widodo berulang kali menyatakan pertumbuhan ekonomi negeri ini tetap tinggi ketika banyak negara lain yang masih terkapar akibat serangan pandemi COVID-19. Pemerintah sering pula memamerkan pencapaian pembangunan infrastruktur. Sekian ribu kilometer jalan tol, sekian puluh bandara atau pelabuhan, sekian banyak bendungan, waduk, embung, dan sejenisnya. Terus dikampanyekan sebagai bentuk keberhasilan mereka. Belum cukup, pemerintah juga bangga dengan proyek prestisius, semisal kereta cepat Jakarta-Bandung. Masuk jajaran negara berpendapatan menengah ke atas memang bagus. Mati-matian membangun infrastruktur memang baik. Ngebet dengan mega proyek agar diakui sebagai negara modern boleh juga. Tetapi apalah gunanya jika di balik semua itu masih ada persoalan yang lebih penting, lebih mendesak untuk diselesaikan, yakni ketimpangan. Banyak data dan angka, bahkan ketimpangan masih parah. Berdasarkan laporan World Inequality Report 2022, amsalnya, kelompok 50% terbawah hanya memiliki 5,46% dari total kekayaan ekonomi Indonesia pada 2021. Angka itu lebih buruk daripada 2001 sebesar 5,86%. Lalu pada 2021, 10% penduduk terkaya di Indonesia menguasai 60,2% ekonomi nasional. Angka itu naik tajam ketimbang 2001 sebesar 57,44%. Perihal pendapatan sama saja. Pendapatan kelompok 50% terbawah hanya 22,6 juta rupiah per tahun pada 2021. Sebaliknya, kelompok 10% teratas memiliki pendapatan sebesar 285,0 juta rupiah per tahun. Data yang dilansir Badan Pusat Statistik juga menyedihkan. Pada September 2022, tingkat ketimpangan penduduk Indonesia sebesar 0,381. Angka ini turun 0,003 poin ketimbang rasio Gini Maret 2022, tapi tak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan September 2021. Data BPS pada Maret 2023 mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran naik menjadi 0,388 pada Maret 2023 dibandingkan September 2022. Data dari lembaga penjamin simpanan pun membuat kata layak mengurut dada. Disebutkan simpanan di atas 5 miliar rupiah meningkat 4,9% per year on year pada Januari 2019 atau sebelum pandemi menjadi 0,6% year on year per Maret 2023. Sebaliknya, simpanan di bawah 10 juta rupiah melambat. Seabrek data tersebut menjelaskan sekaligus menegaskan bahwa pembangunan cenderung dinikmati orang-orang berpunya.
Merekalah yang menguasai perekonomian negeri ini. Dengan kata lain, yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap atau bahkan kian miskin. Inilah fakta yang tak terbantahkan bahwa pembangunan tak dibarengi dengan pemerataan. Pembangunan terus mengabaikan keadilan. Pada konteks itu, kita sepakat dengan apa yang disampaikan bakal calon Presiden Anies Baswedan pada Rakernas 16 Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia di Makassar, Kamis 13 Juli lalu. Dengan menampilkan penampakan di malam hari, dia bicara ketimpangan kota-kota di Indonesia. Dari visualisasi itu tampak jelas hanya di Jawa yang kelihatan terang, sebaliknya di pulau lainnya cuma titik-titik cahaya, bahkan gelap gulita terutama di kawasan Indonesia bagian timur. Anies ingin menegaskan bahwa ketimpangan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Dia ingin penyakit klasik itu disudahi dengan pembangunan yang berbasiskan pemerataan. Pembangunan adalah keniscayaan, tetapi pembangunan tanpa pemerataan, tanpa keadilan, hanya akan melanggengkan disparitas. Negeri ini butuh perubahan. Negeri ini tidak butuh keberlanjutan ketimpangan. Baik pemirsa, untuk membahas topik editorial malam hari ini sudah hadir anggota Dewan Redaksi Media Group, Bang Saur Huta Barat. Bang Saur, selamat malam. Selamat malam. Oke, Bang Saur, Anies terus suarakan ketimpangan. Untuk menyelesaikan ketimpangan harus dengan perubahan atau keberlanjutan? Ya, dengan perubahan. Mana yang perlu diubah, diubah. Yang masih perlu dilanjutkan, ya dilanjutkan. Saya kira bahasa perubahan itu, yang sudah bagus pun kan bisa lebih bagus. Dan satu-satunya keniscayaan itu adalah perubahan. Jadi barang siapa... Jadi perubahan adalah keniscayaan ya Bang? Keniscayaan. Kedua, siapa yang tahu apa yang terjadi di masa depan. Jadi mau sebagus apapun kondisi kita saat ini, ya perubahan tidak terelakkan? Tidak terelakkan. Karena akan selalu ada hal-hal yang selalu dapat disempurnakan dan tidak pernah benar-benar sempurna. Apalagi kalau memang tidak bagus. Bagaimana kalau ada argumentasi seperti ini Bang Saur? Kan ini sudah hampir 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Tinggal tunggu mungkin beberapa tahun lagi untuk melanjutkan program-program yang sudah ada untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi sebetulnya dilanjutkan saja, tidak usah dirubah. Kalau arahnya sudah benar, itu layak dipercaya. Tapi tadi angka-angka statistik tadi kan menunjukkan bahwa yang terjadi kan ketimpangan yang berlanjut. Yang Malah ketimpangannya berlanjut gitu ya Pak? Karena yang memiliki tabungan 5 miliar ke atas itu meningkat. Tapi yang memiliki tabungan kurang 10 juta itu menurun. Jadi yang 1,5M naik terus, sementara yang tabungannya 10 juta menurun. Dan itu pasti memperlebar ketimpangan. Oke, dan bagaimana menyelesaikannya? Apakah cara menyelesaikannya jawabannya ada di depan mata atau kita harus minta petunjuk dari yang lain? Kita simak dulu pernyataan dari Anies Baswedan berikut ini. Kita sudah tegaskan cita-cita kita menghadirkan keadilan. Kita memohon kepada Tuhan untuk diberikan kemudahan. Sekarang saatnya kita bergerak ke depan, menyongsong gerakan perubahan dan menyebarkan semangat ini ke seluruh Indonesia. Apakah siap berjuang bersama? Apakah siap menjangkau semua? Apakah siap mengajak semua? Separuh dari pidato Anies kemarin itu diisi oleh doa, Bang. Ini tidak biasa-biasanya pejabat kalau diminta pidato diisi dengan doa. Apakah memang sebegitu sulitnya kita menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di dunia ini sampai kita harus minta petunjuk dan restu dari Tuhan, Bang? Ya, sehingga ada juga yang memang mengkritiknya seperti Ustadz. Akan tetapi di depan apeksi, di depan para wali kota, dia bicara dengan reasoning, dengan rasionalitas, dengan angka. Karena memang audiensnya adalah para wali kota. Tapi di depan lebih dari 180.000 massa, maka dia harus menyesuaikan diri untuk berkomunikasi. Dan doa itu adalah cara menyampaikan komunikasi vertikal tetapi menjadi dapat dimengerti secara horizontal. Jadi menyampaikannya kepada Tuhan untuk sampai kepada
makhluk Tuhan. Saya kira ini cara yang dipilih, cara Anies menyampaikan program-program dia dengan doa-doa tadi yang intinya adalah mencapai kesetaraan, mencapai kemakmuran yang lebih. Bahkan yang namanya jomblo juga didoain. Betul. Ya. Di semua aspek, semua lini nih Bang didoain. Iya, disabilitas didoain. Itu artinya semua doa itu pada dasarnya berisi program-program yang akan dia selesaikan kalau dia terpilih menjadi presiden. Dan ini belum masanya seorang calon presiden, belum calon presiden karena belum didaftarkan untuk menyampaikan visi misi. Tapi apakah rakyat mau mendengarkan visi misi seorang calon presiden, siapapun itu, atau rakyat ingin mendengar aspirasi dia? Saya kira doa yang kemarin itu adalah lebih mau mengatakan ini loh aspirasi rakyat. Mewakili rakyat ya, itu doa-doa rakyat juga pada umumnya ya. Iya. Oke, pada saat kita bicara soal ketimpangan, Bang Saur, kita kan jadi ingat dulu pada saat awal Presiden Joko Widodo itu terkenal dengan gagasannya revolusi mental. Tapi kalau ketimpangan masih terjadi hingga sampai saat ini, kita jadi bertanya, apa yang terjadi dengan revolusi mental? Apakah kita belum maksimal dalam melakukan revolusi mental sehingga ketimpangan antara si kaya dan si miskin semakin melebar? Kita akan ulas lebih jauh pemirsa, sesaat lagi. Gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita. Senafas, sebangun, sejalan. Kita yakin progres perjalanan kemajuan kita berbangsa dan bernegara akan jauh lebih hebat seperti apa yang kita harapkan. Tapi sayang, 1000 kali sayang, sayang, 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Pak, boleh minta tanggapan nggak Pak? Kemarin Pak Surya Paloh bilang revolusi mental belum maksimal Pak. Ya, semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan. Terima kasih Pak. Bang Saur, apakah ada kaitannya antara revolusi mental yang belum maksimal dengan ketimpangan sosial yang sedang kita bicarakan saat ini? Ya tentu, karena revolusi mental itu kan nanti antara lain tidak korupsi, pemerintahan yang bersih, ya kan, kemiskinan yang makin terkikis, kan itu. Jadi ada perubahan kita melihat dan melakoni kehidupan kita sebagai berbangsa dan bernegara. Jadi tadi disampaikan oleh Surya Paloh bahwa belum menjadi kenyataan. Ya. Senafas, senada, sejalan dengan gerakan perubahan. Jadi memang masih perlu perubahan karena banyak yang belum bisa diubah. Jadi tadi Presiden mengatakan yang belum optimal dioptimal. Yang belum maksimal kita maksimalkan. Ya itu kan sebuah jawaban yang paling standar. Yang belum optimal, belum maksimal, ya dioptimalkan, dimaksimalkan. Tapi menurut saya waktu sudah terlalu pendek. Untuk mengubah mental bangsa itu terlalu pendek. Jadi memang diperlukan jalan yang lebih panjang. Dan itu yang mau dibawa oleh Anies. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, untuk mencapai perubahan itu apakah dibutuhkan koalisi atau dibutuhkan kerjasama politik yang lebih luas, Bang? Kalau kita lihat kemarin di acara apel siaga perubahan Partai Nasdem, itu tidak hanya koalisi perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan juga Demokrat. Tapi ada baju warna lain, ada baju kuning di situ. Kita akan tampilkan gambarnya. Ada 3 utusan dari Partai Golkar, ada Aryani, Supriyansyah, dan juga Rizal Malarangeng. Ini Bang, apakah ini sebuah kehadiran yang baik buat bangsa, sebuah bentuk kerjasama politik yang memang harus dijajaki? Saya kira ini kan nomor 1 lebih rasa hormat, rasa sayang kepada Surya Paloh yang berulang tahun. Ya karena diundang ini seorang yang senior di Golkar dulu. Ya, jadi ini lebih merupakan sebuah penghormatan.
Tapi yang kedua, memang Surya Paloh berpandangan Golkar itu adalah brother, adalah saudara. Ini kan brotherhood. Tapi yang ketiga menurut saya semua, Jokowi sendiri masih membahasakan koalisinya itu belum selesai. Jadi kemungkinan manuver politik bertambah kuatnya koalisi dengan bergabungnya partai lain itu adalah hal yang terbuka. Ada diwacanakan misalnya kalau Erlangga yang presiden bersama dengan PAN cukup. Ya, itu salah satu kemungkinan. Tapi kemungkinan lain juga masih terbuka. Bahwa Golkarnya bergabung misalnya dengan koalisi perubahan. Jadi belum ada pintu koalisi yang terkunci sehingga tidak dapat dibuka. Belum ada. Bahkan partai yang memiliki kursi 20% pun belum menutup pintu koalisi. Sehingga bahkan belum punya Masih butuh teman lagi, teman koalisi ya? Sepertinya mau koalisi yang gemuk. Ya kamu sendiri pun bisa. Itu kan contohnya. Baik, oke. Bang Saur, kita akan lanjutkan kembali. Nanti kita akan bahas ketika Anies tadi katanya terus menyuarakan soal ketimpangan. Apakah untuk menyelesaikan ketimpangan lewat jalur perubahan ini ya dibutuhkan cawapres yang memang sevisi dengan Anies. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa sesaat lagi. Anda kembali lagi di editorial malam pemirsa. Bang Saur, saya ingin kita bersama-sama melihat ada visual yang sudah kami siapkan. Ini terkait dengan ada Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, yang mulai kita lihat cukup banyak, Bang Saur, balihonya ini bertebaran bersama dengan Anies Baswedan. Tadi pertanyaan saya adalah, apakah untuk menyelesaikan ketimpangan di jalur perubahan dibutuhkan rekan sosok yang sevisi dengan Anies? Apakah itu dalam konteks cawapres atau mungkin posisi lainnya? Jadi ini bagus ya. Ini kan baliho ini menunjukkan seorang ketua umum partai usia muda ya berpasangan di baliho ini dengan seorang calon presiden yang diusung. Jadi ini menunjukkan ada kedekatan, ada ikatan, dan tidak selalu bermakna bahwa AHY akan menjadi seorang cawapres. Itu tidak selalu demikian maknanya. Karena itu selalu kan dijawab bahwa itu nanti terserahlah kepada Anies. Itu dari sisi Nasdem. Memang kalau dari sisi Demokrat ya maunya kan AHY. Tapi itu kan hal yang wajar-wajar saja. Ya. Namanya juga usaha ya, Bang. Bukan, memang saya kan ikut berkoalisi. Tidakkah saya juga punya keinginan juga. Itu sah-sah saya. Bahkan menurut saya ada yang juga layak diapresiasi. Sebagai ketua umum partai dia tidak memiliki beban senioritas, umur yang lebih tua untuk menjemput Anies di bandara. Betul, kita punya gambarnya ya ketika Anies menunaikan ibadah haji, antar jemput ini Bang. Jadi betul-betul diservis luar biasa. Saya kira ini bukan dalam pengertian servis, tapi menunjukkan komitmen seorang AHY, komitmen Partai Demokrat akan mengusung capres yang bernama Anies Baswedan. Ini semua adalah ekspresi-ekspresi komitmen dari seorang AHY yang adalah ketua umum partai. Dan kebetulan usianya muda sehingga dia lebih bergerak dinamis. Kan sulit membayangkan bahwa Presiden PKS menjemput Anies. Atau Surya Paloh menjemput Anies, nggak lucu sama sekali dari sisi senioritas. Ya kan, dari sisi lain-lain. Ya. Jadi AHY bergerak dinamis dan dia punya kelonggaran untuk melakukan itu. Jadi sebagai ketua umum partai dia melakukan hal-hal yang menurut saya memperlihatkan tidak ada jarak di antara kami dan kami Partai Demokrat terus akan mengusung Anies. Itu sisi positifnya ya Bang. Tapi ada juga yang berpikir bahwa gerak kelincahan AHY ini karena ya ingin memepet Anies supaya betul-betul nanti nama cawapres di kantong Anies itu adalah AHY. Bagaimana itu Bang? Anies itu menurut saya sebuah figur, seorang figur yang tidak dapat dipepet-pepet.
Dan itu dapat diperlihatkan oleh apa yang dia lakukan selama dia menjadi gubernur Jakarta. Yang paling banyak mendapat kritik itu adalah Anies. Dan sampai hari ini. Bahkan ada bahasa yang ingin menjegal dia segala. Tapi Anies kan tidak memperlihatkan. Bahkan memang menurut saya dia tidak mudah untuk digoyang-goyang, digunjang-gunjang seperti itu. Jadi dipepet-pepet itu, saya kira Anies tetap akan melihatnya sebagai sebuah relasi yang lebih memperkuat koalisi. Tidak untuk menjadikan nama AHY semata di kantong dia. Ya. Tapi itu kan nanti kembali kepada Anies itu akan memilih siapa. Menurut saya itu lebih fair memang daripada sebuah partai, apakah PKS, apakah Nasdem, apakah Demokrat untuk memiliki dan mendorong nama tertentu. Baik, oke, baik. Semakin menarik memang kita melihat peta koalisi saat ini, tapi jangan lupa meskipun sibuk berkoalisi, sibuk berpolitik, jangan lupa masih ada banyak PR yang harus diselesaikan dan mudah-mudahan itu akan menjadi gagasan yang nanti kita lihat saling capres-cawapres ini beradu gagasan bagaimana menyelesaikan ketimpangan sosial. Jadi tidak hanya semata memperebutkan kue pemerintahan atau kue posisi-posisi tertentu ya. Terima kasih Bang Sahuta Barat sudah bergabung bersama kami di editorial malam hari ini. Pemirsa, demikianlah editorial malam. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV